warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nova Fitria di Reaction With Me. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan reaction sesuai yang di judul ya pastinya. Ini ada kisah Muhammad Cheng masuk Islam setelah melihat malaikat saat tsunami Aceh. Wow, ternyata ini. Oke, mari langsung aja kita reaction ya. Penasaran aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. namanya sudah tidak asing lagi didengar. Masih ingatkah dengan Cheng? Dia salah satu warga Tionghoa yang lama menetap di Aceh. Cheng mengatakan bahwa para penguasa di Aceh sangat adil dan tidak pernah mengganggunya. Setiap orang pasti punya perjalanan spiritual masing-masing dalam memeluk agama memang berbeda-beda. Seperti kisah Muhammad Cheng, pria keturunan Tionghoa yang jadi mualaf setelah selamat Ini dari tsunami rupanya aku Aceh baru tahu 2004 tapi pernah silam. dengar sih. Beberapa kali memiliki kisah istimewa karena dihadapkan dengan momen yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Meskipun Cheng dan keluarga termasuk ke dalam bangsa minoritas di Aceh, namun mereka tinggal dan hidup berdampingan. Selama 3 generasi, ia tinggal di wilayah paling islami di ujung barat Indonesia untuk berdagang. Kami datang ke bagian yang paling islami di Asia Tenggara ini untuk berdagang, termasuk nenek moyang, dan mereka tetap tinggal karena telah menemukan lingkungan yang kondusif. Di Aceh, para penguasa adil, ramah, dan tidak mengganggu kelompok minoritas. Keluarga saya menjaga tradisi Tiongkok kuno untuk memuliakan dan menyembah leluhurnya, dan saya melakukan hal yang sama, jelas Cheng. Setiap hari, Cheng akan membuka toko dan memberikan persembahan kepada altar nenek moyang. Tak hanya itu, pada siang hari ia akan mengulangi hal yang sama untuk menawarkan hibah. Hebatnya lagi, toko Cheng dekat dengan Masjid Agung atau Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di kota Banda Aceh. Saya selalu mendengar panggilan azan dan saya baru saja akan membuka toko di dekat Masjid Agung Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Di hari itu, Cheng mengatakan semua tampak seperti biasa. Namun ada hal yang membuat Cheng merasa aneh. Burung-burung tidak berkicau dan kucing yang biasa menunggu Cheng membuka toko tidak terlihat. Awalnya Cheng memang tidak terlalu memperhatikan kejanggalan di pagi itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh yang sangat kuat dan kencang. Cheng melihat orang-orang keluar dari toko mereka kemudian kembali masuk ke dalam. Selang Ini dia beberapa saat, detik-detik Cheng ini ya, mengatakan bahwa orang-orang tsunami. kembali berlarian dan berteriak. Dia pun segera mengambil kemenyan dan meminta bantuan pada leluhur. Namun air yang datang justru semakin banyak dan membuatnya semakin takut. Orang-orang histeris dan berlari menuju masjid sambil berteriak. Dan kemudian saya melihat air mengalir lebih banyak mengalir di jalan dan menuju masjid. Saya menjadi takut dan berlari ke atas, kata Cheng. Saat menyaksikan tsunami Aceh pada 2004 silam, Cheng mengatakan bahwa ia melihat pria berpakaian putih yang mengangkat Masjid Agung agar tidak hancur terkena hantaman air. Cheng menyaksikan dahsyatnya tsunami Aceh tahun 2004 silam secara langsung dari atas balkon tokonya. Namun ada hal yang tidak akan pernah Cheng lupakan. Dia mengatakan bahwa dirinya melihat pria jangkung berpakaian putih mengangkat Masjid Agung seakan menjaga agar masjid tak hancur dihantam kerasnya air. Tiba-tiba saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Ada pria jangkung mengenakan pakaian putih. Mereka membuat gerakan seperti polisi mengarahkan lalu lintas. Mereka berdiri di berbagai tempat di depan Masjid Agung dan air mengikuti arahan mereka, katanya. Cheng kemudian mengatakan bahwa ada lebih banyak pria berpakaian putih yang muncul. Pria itu mengangkat masjid tepat di atas tanah dan air menyembur di bawah. Setelah tsunami berakhir, Cheng tidak bisa melupakan hal yang dia lihat. Dia kemudian disarankan untuk bertemu imam Masjid Agung dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Cheng berjalan ke arah masjid dengan perasaan ragu. Dia kemudian bertemu dengan sang imam dan menceritakan apa yang ia lihat saat tsunami terjadi.
Sang imam menjelaskan pada Cheng apa yang dirinya lihat itu adalah malaikat yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin agar masjid tidak akan hancur oleh tsunami. Mendengar hal ini, Cheng pun memutuskan untuk pergi meninggalkan imam tanpa menjawab pertanyaannya. Namun hal itu justru membuatnya kebingungan dan meninggalkan banyak pertanyaan. Bagaimana saya, seorang Tionghoa, bisa menjadi muslim? Sebagai orang Tionghoa, kami memiliki tradisi, ritual, dan kepercayaan kami sendiri, ungkapnya. Meski mengambil keputusan yang sulit, Cheng akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Muhammad Cheng. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2005, Cheng berdiam diri selama berhari-hari dan menutup toko. Dia juga terus-menerus melihat adegan saat tsunami secara berulang-ulang saat para malaikat mengangkat masjid dan melakukan pekerjaannya. Melihat Cheng tidak membuka tokonya secara berhari-hari, imam masjid pun datang mengunjunginya. Cheng mengatakan pada sang imam bahwa Tuhan memang memberinya tanda besar dan tidak seharusnya ia melupakan hal itu. Lalu sang imam mengatakan bahwa Cheng benar, Tuhan memberinya tanda, bahkan pertanda besar. Kemudian sang imam memberitahukan bahwa Cheng harus menghafalkan 2 kalimat syahadat. Imam pun menunjukkan kalimat itu dan menuliskannya di sebuah kertas. Setelah melafalkan kalimat syahadat, Cheng merasa seperti cahaya terang memenuhi tubuhnya. Sejak menjadi seorang mu'alaf, imam selalu datang setiap hari untuk mengajari Cheng tentang Islam, termasuk menunjukkan bagaimana cara berdoa dan membaca Al-Quran. Imam datang setiap hari untuk mengajari saya tentang Islam. Dia menunjukkan kepada saya bagaimana berdoa dan cara membaca Quran. Dan juga ikut sholat di Masjid Agung. Itu adalah salah satu hal terindah dalam hidup saya. Alhamdulillah, demikian kisah Cheng. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi itu dia videonya ya. Aku sampai terharu ya, sumpah terharu. Ini bener-bener aku nggak bisa jelasin ya, karena nggak tau lah caranya. Kalian paham lah itu. Oke, jadi segini aja videonya, kurang dan lebih aku minta maaf kalau ada kesalahan. Dan buat kalian yang mau share video ini biar keluarga kalian tahu atau teman-teman kalian tahu juga boleh di share ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.